Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Rega dan teman-teman semua. Sebelum video ini kita mulai, mari kita berkenal terlebih dahulu. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya adalah Arya Yuda Nugraha, NPM 19 010101 dari Bisnis Internasional kelas C, Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai FDI atau Foreign Direct Investment, yang dalam bahasa Indonesia merupakan investasi asing langsung. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai pengerjaan kuis bisnis internasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan apa itu FDI. Tunggu. Sebelum kita berkenalan dengan FDI, alangkah baiknya kita tahu apa itu investasi. Apakah sama investasi dengan perdagangan itu? Nah, investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana hampir sama seperti kegiatan membeli di perdagangan. Namun, dengan catatan, investasi ini memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan atau return di masa yang mendatang. Kalau dibandingkan dengan perdagangan yang sifatnya hanya konsumtif atau sekedar membeli untuk digunakan. Di sini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana bedanya investasi dengan perdagangan. Contohnya ada seorang pemuda yang bernama HH yang membeli sebuah akun game yang berisi dengan banyak hadiah-hadiah limited. Jika dilihat dari perdagangan, HH hanya membeli untuk menggunakan akun tersebut sebagai hiburan atau konsumtif. Sedangkan dilihat dari sisi investasi, HH mempunyai pemikiran bahwa game tersebut akan semakin banyak peminatnya di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dia merasa bahwa akun tersebut dia beli selain dapat untuk digunakan, tapi bisa dijual kembali dan akan memperoleh keuntungan. Nah, setelah saya menjelaskan ilustrasinya, sekarang apa itu FDI atau investasi asing langsung? FDI merupakan jenis investasi yang berasal dari luar negeri atau negara asing. FDI ini biasanya dilakukan oleh investor yang berasal dari suatu negara di luar Indonesia yang memiliki minat untuk mengembangkan bisnis yang ada di negeri ini melalui pemberian modal. Fazio dan Talamo di tahun 2008 menyatakan bahwa FDI merupakan kolesterol baik bagi negara berkembang karena dapat menumbuhkan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih besar serta memberikan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pembiayaan jangka pendek. Kolesterol ini juga memberikan catatan bahwa jumlah yang terbaik adalah komposisi yang optimal, tidak sedikit dan juga tidak banyak. Bicara tentang investasi asing ini, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara atau strategi perusahaan dalam melakukan FDI ini? Nah, dalam penerapannya, perusahaan melakukan investasi asingnya bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah investasi greenfield. Investasi greenfield ini adalah ketika sebuah investor mendirikan entitas baru dari awal atau memulai perusahaan dari nol. Investor membangun sejak awal segala hal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, layanan dukungan, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, ada strategi investasi brownfield. Dalam investasi brownfield ini, investor memanfaatkan bisnis atau fasilitas yang telah ada. Dalam strategi ini, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama adalah merger. Merger adalah suatu keputusan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan dua lebih perusahaan menjadi satu usaha baru. Jadi, di sini dua perusahaan tersebut menggabungkan perusahaan mereka menjadi satu nama oleh yang lebih kuat atau lebih besar. Contoh dari strategi merger ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu Chiquita, yang menjalani proses merger atau penggabungan gandengan dengan perusahaan Irlandia, Phipps plc, yang keduanya akan jadi pemasok pisang terbesar di dunia dengan total pendapatan 4,6 miliar US dollar. Strategi brownfield yang kedua ada akuisisi. Akuisisi ini merupakan sebuah perjanjian di mana sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, dan para pemegang saham dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi akan berhenti menjadi pemilik perusahaan, yang artinya
Strategi ini meniadakan perusahaan yang diakuisisi agar menjadi miliknya. Nah, contoh dari strategi akuisisi ini adalah Bank Permata dengan Bangkok Bank di tahun 2020. Mayoritas saham Bank Permata dikuasai oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Dengan akuisisi tersebut, Bank Permata resmi menjadi kendali Bank Bangkok seutuhnya. Lalu untuk strategi yang terakhir ada strategi joint venture. Joint venture merupakan sebuah keadaan di mana perusahaan didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi ini, kedua perusahaan mempunyai sebuah perjanjian atau kontrak yang akan dijalani bersama alias tidak ada yang lenyap. Berbeda dengan akuisisi tadi. Nah, contoh dari strategi ini ada PT Pusri asal Indonesia yang melakukan kerjasama dengan National Petrochemical Company of Iran atau NPCI, perusahaan asal Iran. Kerjasama ini adalah membangun pabrik pupuk berkapasitas 1,4 juta ton per tahun. Nah, bagaimana sih menurut kalian strategi penerapan FDI ini? Cukup menarik bukan? Selanjutnya, dalam investasi asing langsung atau FDI yang sedang kita bahas ini memiliki dua jenis penerapan, yaitu FDI vertikal dan FDI horizontal. Di mana FDI vertikal adalah keterkaitan FDI dengan hubungan geografis lintas negara. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang murah atau rendah, sumber bahan baku yang melimpah, yang kemudian hasil dari kegiatan produksi itu akan disalurkan kembali ke negara induknya. Sedangkan FDI horizontal adalah FDI yang memproduksi barang dengan jenis yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memotivasi untuk mencari pasar baru. Keuntungannya adalah efisiensi dalam biaya transportasi, karena tempat operasi dipandang lebih dekat dengan pasar dan konsumen. Biasanya FDI horizontal ini dilakukan oleh bisnis-bisnis kuliner. Mereka memproduksi produk yang sama dan tidak memiliki daya tahan lama untuk melakukan pengiriman ke sana kemari, sehingga bisnis tersebut melakukan penyebaran gerainya ke masing-masing target pasarnya agar mudah dijangkau oleh para konsumen. Contohnya adalah tempat makanan yang populer di sekitar kita, seperti KFC, McD, Starbucks, Pizza Hut, serta banyak contoh yang lain. Di dalam kegiatan FDI ini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Di sini saya akan menjelaskan ketiga faktor yang mempengaruhi FDI, antara lain faktor pasokan, faktor permintaan, dan faktor politik. Beberapa faktor pasokan yang mempengaruhi FDI seperti 1. Biaya produksi, di mana perusahaan biasanya lebih memilih membangun sebuah pabrik produksi di tempat yang biayanya rendah. Contohnya adalah perusahaan Apple yang melakukan produknya di Cina. Seperti yang kita tahu, Cina kan terkenal dengan biaya bahan baku serta tenaga kerjanya yang sangat murah. Lalu yang kedua adalah faktor logistik, di mana perusahaan lebih memilih untuk membangun pabrik produksinya di negara target daripada harus melakukan ekspor yang biayanya tidak murah. Lalu ada juga faktor sumber daya yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan investasi asing, dikarenakan sumber daya di setiap negara pasti berbeda-beda. Sumber daya yang terbatas di negara asal dapat menjadi penyebab suatu perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatan FDI atau investasi asing ke negara yang sumber dayanya mencukupi atau berlebih. Selain itu, akses terhadap teknologi juga dapat menjadi penyebab terjadinya FDI ini. Sama seperti faktor sumber daya alam yang saya jelaskan di sebelumnya, perusahaan akan lebih memilih untuk melakukan investasi ke perusahaan di negara lain yang dirasa memiliki teknologi yang lebih mutakhir atau yang dicari. Investasi ini akan membuat pelaku FDI mempunyai akses untuk mendapatkan teknologi perusahaan targetnya tersebut. Hal ini dilakukan karena sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa daripada menghabiskan biaya untuk melakukan R&D atau Research and Development yang hasilnya bahkan tidak pasti. Nah, alangkah baiknya jika perusahaan itu membeli suatu teknologi yang sudah ada dan sudah pasti.
Setelah tadi ada faktor pasokan, selanjutnya ada faktor permintaan yang berisikan satu, akses pelanggan, di mana perusahaan harus ada di pasar asing dan tersebar demi menjamin permintaan pelanggan. Singkatnya, agar perusahaan lebih dekat kepada pelanggan dan menjunjung tinggi customer relationship. Lalu ada keunggulan pemasaran, yang juga menjadi sebuah faktor permintaan, di mana dikarenakan permintaan perusahaan akan melakukan FDI, sehingga dapat memperkuat pemasaran mereka agar lebih menjadi efektif dan berkomitmen terhadap pelanggan. Selanjutnya ada kegiatan eksploitasi keunggulan kompetitif, di mana perusahaan melakukan investasi asing dikarenakan brand yang sudah terkenal dan dapat membuat mereka menjadi pemimpin pasar atau menang dalam kompetitif strategi. Lalu faktor yang ketiga ada faktor dari segi politik. Di dalam faktor politik ini terdapat trade barrier atau hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan sendiri adalah setiap penghalang yang membatasi pergerakan arus perdagangan antar negara. Salah satu contohnya adalah pajak. Contoh kasusnya di mana perusahaan dalam usahanya pasti akan dikenakan sebuah pajak. Pajak yang tinggi di negara asal akan membuat perusahaan untuk melakukan kegiatan FDI ke negara yang memiliki pajak batas yang tinggi atau nominal pajak yang lebih rendah daripada negara asalnya. Hal lain yang dapat mempengaruhi FDI adalah adanya insentif pembangunan ekonomi oleh suatu negara, di mana negara tersebut akan memberikan insentif terhadap investor yang berinvestasi ke negaranya. Contohnya ada tax holiday dan tax allowance. Nah, tax holiday ini tuh fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan dalam periode tertentu. Lalu selanjutnya ada tax allowance yang juga termasuk salah satu fasilitas pajak yang diberikan kepada investor. Tax allowance sendiri ini merupakan pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan. Hal ini sangat mempengaruhi investor asing dalam melakukan FDI. Selanjutnya saya memiliki sebuah contoh kasus terkait FDI atau investasi asing langsung ini. Kasus ini merupakan kasus dari PT Indofood Sukses Makmur yang melakukan investasi ke negara Nigeria. Pasti kalian sudah banyak yang tahu PT Indofood itu siapa. Nah, Nigeria merupakan salah satu negara yang sangat terbuka dengan investasi asing. Nigeria memiliki sumber daya yang luar biasa besar dan bahkan kebanyakan itu belum benar-benar dimanfaatkan. Lalu Nigeria juga memiliki pasar yang luas serta stabilitas politik. Terus pemerintah di sana juga telah menciptakan iklim yang baik untuk bisnis dan usaha industri. Untuk alasan lain mengapa berinvestasi ke Nigeria, bisa kalian baca pada slide ini, di video ini. Nah, hubungan dagang Indonesia dengan Nigeria itu bisa dikatakan tergolong baik. Beberapa perusahaan Indonesia juga telah berinvestasi ke Nigeria. Tercatat ada 26 perusahaan asal Indonesia yang telah menanamkan modalnya di Nigeria dengan mendirikan perusahaan pabrik di negara tersebut. Salah satu perusahaan yang telah berinvestasi di sana ialah PT Indofood Sukses Makmur yang akan saya bahas. Perseroan terbatas Indofood Sukses Makmur mulai berinvestasi di Nigeria pada tahun 1996. Perusahaan ini mendirikan The United Food Industry Ltd atau yang dinamakan Dufil bersama dengan grup Tolaram asal Singapura dan membuka 2 pabrik mie instan dengan merek Indomie di Ota, negara bagian Ogun, dan Port Harcourt, negara bagian Rivers. Produk mie instan Indomie itu milik Indofood Sukses Makmur pada tahun 2017 telah menguasai 70% pasar Nigeria menurut studi yang dilakukan oleh Sugianto dan Fauzi di tahun 2017. Adapun perolehan pendapatan perseroan ini mencapai 66,75 triliun pada tahun 2016. Nah, selanjutnya akan saya bahas investasi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur ini berdasarkan teori-teori yang telah saya jelaskan sebelumnya. The United Food Industry Ltd atau Dufil merupakan perusahaan patungan antara Grup Salim, perusahaan asal Indonesia, yaitu induk perusahaan dari PT Indofood, dengan Grup Tolaram asal Singapura, yang artinya Dufil ini termasuk pada klasifikasi strategi Greenfield. Alasannya kenapa? Karena baik Grup Salim maupun Grup Tolaram sejak awal sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan legal entitas bisnis yang baru di Nigeria, yang artinya perusahaan tersebut dimulai dari nol. FDI Greenfield ini memungkinkan perusahaan membangun kapasitas produksinya di luar negeri untuk menyebarkan asetnya di negara asing. Maksudnya adalah pendirian perusahaan itu di Nigeria adalah berdasarkan modal asing yang
sepenuhnya dimiliki oleh investor asing. Negara penerima hanya sebatas penyedia lahan saja. Selanjutnya, dalam kerangka teori investasi asing langsung, Dufil ini dapat diklasifikasikan sebagai jenis FDI horizontal atau yang sejenis. Kedua perusahaan yang pertama kali membentuk perusahaan ini telah sepakat untuk membuka perusahaan baru di luar negara kedua perusahaan asal. Perusahaan itu diberikan hak untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya sendiri ke pasar negara tuan rumah, yang artinya produknya sama-sama Indomie, cuman dipasarkan di tempat yang berbeda. Dalam hal ini, sesuai dengan konsep FDI horizontal, bahwa FDI horizontal itu merupakan bentuk investasi dalam produksi di luar negeri yang dirancang untuk melayani konsumen asing. Selanjutnya, dalam perkembangannya, perusahaan ini bergabung dengan Dufil Prima Food Ltd yang sekarang namanya menjadi Dufil Prima Food LPLC. Artinya terjadi merger atau penggabungan yang menyebabkan The United Food Industry atau Dufil itu menjadi anak perusahaan dari Dufil Prima Food PLC. Kita telah sampai di pembahasan akhir. Mari kita ketahui dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, apa sih keuntungan dari melakukan kegiatan FDI ini? Menurut studi yang dilakukan oleh Urata dan Kawai tahun 2000, FDI akan memberikan beberapa manfaat atau dampak positif yang antara lain adalah terdapatnya transfer sumber daya keuangan kepada negara tujuan atau negara tuan rumah. Hal ini tentunya akan berguna bagi negara tujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Lalu yang kedua, FDI ini memberikan sebuah peningkatan maupun penambahan kemampuan teknologi serta manajerial bagi sumber daya manusia di negara lain. Dan yang terakhir, FDI ini akan memberikan kesempatan bagi negara tujuan untuk lebih berpartisipasi di jaringan-jaringan internasional yang bisa mengembangkan produk maupun penghasilan negara tersebut di masa mendatang. Nah, demikian pemaparan materi FDI atau investasi asing langsung dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada ketidakjelasan mengenai materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga seluruh ilmu di video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.